Hey, halo Sobat PTK, selamat datang kembali di podcast PTK 2020, persembahan Komnas Batik, Kaus Mahasiswa Kedinasan Urban Batik, Pekalongan, Batang. Podcast episode kali ini akan dibawakan sama aku, yaitu Fatur Rohman, mahasiswa D4 Komputasi Statistik di Politeknik Statistika SIS, dengan ditemani oleh dua narasumber kita dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Baik, terima kasih. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Elsa Malinda. Saya dari Poltekkes Kemenkes Surakarta, tahun angkatan 2018, Prodi D3 Okupasi Terapi, tingkat 3. Perkenalkan, nama saya Ratu Sania Widya Putri, angkatan 2019, jurusan Fisioterapi, Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, tingkat 2. Ya, halo kakak-kakak semuanya, mohon bantuannya ya pada podcast ini. Nah, kesibukannya Kak Elsa sama Kak Nia nih lagi ngapain nih? Lagi kuliah kah atau sudah memasuki liburan? Kebetulan kita Poltekkes ini baru selesai liburan. Terus kemarin tanggal 24 kemarin baru mulai semester baru. Jadi kita masih sibuk buat kuliah online ini. Oh, sudah memasuki semester baru ya? Ini berarti kuliah online-nya di rumah masing-masing atau di mana? Jadi kalau di Poltekkes itu ada prakteknya. Nah, untuk beberapa jurusan sudah ada yang mengeluarkan surat edaran untuk melakukan kuliah offline. Jadi beberapa mahasiswa yang dari luar kota sudah ada yang melakukan isolasi mandiri, jadi sudah ada di kos. Tapi kalau saya pribadi kuliah online-nya masih di rumah. Oh, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya. Informasi umum apa sih tentang Poltekkes Kemenkes Surakarta ini? Untuk Poltekkes itu sendiri, panjangan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta di bawah Kementerian Kesehatan. Untuk alamatnya itu sendiri ada 3 alamat. Untuk kampus pusatnya ada di Mojosongo, kemudian untuk kampus 2-nya ada di Colomadu, dan kampus 3-nya di Klaten. Kemudian untuk prodinya akan dijelaskan oleh Kak Elsa. Kemudian saya mau menjelaskan prodi-prodi yang ada di Poltekkes Surakarta. Di kampus 1 sendiri ada 3 jurusan, keperawatan, terapi bicara, sama akupuntur. Masing-masing jurusan ini ada D4 sama D3-nya. Kebetulan yang profesi hanya keperawatan. Kemudian ada di kampus 2 ada okupasi terapi, fisioterapi, sama ortotik prostetik. Masing-masing jurusan juga ada D4 sama D3-nya. Untuk yang profesi hanya ada di fisioterapi. Sedangkan di kampus 3, letaknya di Klaten, ada kebidanan, anafarma, jamu, sama farmasi. Yang ada D4 serta profesinya hanya kebidanan, anafarma, jamu, sama farmasinya masih D3. Untuk masa kuliahnya, kalau D4 ada 4 tahun, D3 3 tahun, sedangkan D4 beserta profesi 5 tahun. Untuk yang transfer atau alih jenjang dari D3 melanjutkan D4 itu 1,5 tahun. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Prodi yang ada di Poltekkes Kemenkes Surakarta ini cukup banyak ya Kak. Nah, kalau saya lihat-lihat kan Poltekkes itu ada banyak cabangnya ya, maksudnya yang di kota-kota. Nah, itu bedanya itu apanya ya Kak? Apakah jurusannya saja atau cuman tempatnya saja Kak? Setiap Poltekkes itu memiliki keunikan jurusannya masing-masing. Nah, kalau di Poltekkes Surakarta ini kebanyakan jurusannya itu tentang terapi-terapi, sama ada jurusan jamu yang masih hanya ada di Poltekkes Surakarta ini. Misalnya kalau di Poltekkes Semarang itu ada jurusan rekam medik. Nah, kalau di Poltekkes Surakarta itu tidak ada. Nah, kalau di Poltekkes Surakarta itu kan ada jurusan ortotik prostetik, okupasi terapi. Nah, itu di Poltekkes Semarang juga tidak ada. Oh, jadi masing-masing Poltekkes itu memiliki keunikannya masing-masing ya. Kalau domisili pendaftar sendiri itu apakah mempengaruhi harus masuk Poltekkes cabang tertentu? Domisili itu tidak mempengaruhi harus daftar di Poltekkes mana. Contohnya saja teman saya dari Palembang. Di Palembang juga ada Poltekkes Palembang. Itu dia bisa daftar di Poltekkes Surakarta, atau sebaliknya kita wilayah Surakarta bisa daftar di Poltekkes Semarang, bisa daftar di Poltekkes Jakarta.
seperti itu. Oh gitu ya. Nah kalau persyaratan pendaftarannya di Poltekkes Surakarta ini apa aja ya? Kalau untuk jalur pendaftarannya itu ada 2. Yang pertama itu lewat jalur PMDP, yaitu nilai rapot. Kemudian yang kedua itu melalui jalur uji tulis. Nah, dari masing-masing jalur itu ada 2 tahap seleksi, yaitu tahap seleksi berkas sama tahap seleksi kesehatan. Kalau untuk berkasnya sendiri itu ada transkrip nilai, kemudian ada akreditasi sekolah, kemudian ada berkas-berkas lain yang bisa di-download di webnya Poltekkes itu sendiri. Nah, untuk uji kesehatannya sendiri itu kita harus sehat fisik maupun mental. Contohnya saja kalau misalnya yang gugur itu yang buta warna atau mohon maaf ada cacat permanen itu langsung gugur di uji kesehatannya, seperti itu. Sebenarnya untuk tinggi badan secara umum itu minimalnya untuk yang pria 155 cm, untuk yang perempuan 150 cm. Itu untuk keperawatan, kebidanan, sama fisioterapi. Nah, untuk jalur PMDP sendiri kan jalur rapot, jadi dia harus siswa-siswa yang baru lulus karena membutuhkan nilai rapot tersebut. Sedangkan untuk jalur uji tulis itu maksimal umur 21 tahun. Tapi untuk jalur yang PMDP itu apabila sudah dinyatakan lolos tapi kedepannya dia dinyatakan tidak lulus untuk sekolah menengah atasnya, dinyatakan gugur dalam seleksi tersebut. Untuk jalur PMDP nilai minimal rapotnya 75 dan kemudian nantinya peserta yang dinyatakan lulus bagi wanita bersedia tidak hamil selama mengikuti pendidikan. Itu merupakan persyaratan umumnya. Oh jadi ada 2 jalurnya. Mau nanya lagi nih Kak, kalau di jalur PMDP itu nilai rapotnya apakah semua mata pelajaran dirata-ratakan minimal 75 atau beberapa mata pelajaran tertentu saja? Dan kalau di jalur yang tes itu mata pelajaran yang diujikan itu apa aja ya Kak? Kalau untuk nilai yang digunakan pada jalur PMDP itu sendiri, yang dirata-ratakan itu mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sama biologi, fisika, kimia. Untuk uji tulisnya itu, yang diujikan itu TPA sama pengetahuan umumnya. Dari kedua jalur tersebut apakah cuman siswa-siswi SMA jurusan IPA yang bisa mendaftar? Apakah jurusan IPS dan SMK tidak bisa mendaftar di Poltekkes Kemenkes ini? Sebenarnya untuk Poltekkes itu tidak ada ketentuan harus SMA IPA, tapi untuk yang jalur PMDP itu diwajibkan IPA karena dalam persyaratan itu ada mata pelajaran IPA-nya. Nah, untuk yang IPS, SMK atau sekolah yang lain itu bisa masuk Poltekkes, tapi lewat jalur uji tulis. Di tes kesehatan itu, tesnya itu meliputi apa aja? Apakah ada tes fisik yang berkaitan dengan lari atau hanya medical check up? Tes kesehatannya itu meliputi tes tinggi badan, berat badan, kemudian tes buta warna, tensi, urin, kemudian untuk jurusan terapi wicara itu ada tes khusus yaitu tes vokal. Oke, jadi seperti itu ya Sobat PTK. Nah, kalau biaya hidup di Poltekkes Surakarta ini gimana ya? Mulai dari biaya kos, biaya makan, atau biaya per semesternya ini juga bagaimana? Sebenarnya untuk kehidupan di Solo itu biaya makannya itu murah sih, terjangkau. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing individu. Untuk biaya makan kalau kita bisa ngirit, kita bisa masak sendiri atau rame-rame sama temen itu paling enggak satu hari itu 10.000. Nah, untuk kosnya rata-rata kisaran 300 sampai 500.000. Tapi tergantung kita milih kos aja, karena ada kos yang 500.000 tapi fasilitasnya tidak memadai. Ada juga yang cuma 300.000 tapi itu cukup nyaman. Nah, untuk biaya semesternya itu bervariasi, ada yang
5.700.000, ada yang 6 juta. Itu tergantung prodi dan jurusannya. Gitu, cukup murah juga ya biaya hidupnya. Oke, nah kalau misalnya setelah lulus dari Poltekkes Surakarta ini, prospek kerjanya itu bagaimana ya? Untuk prospek kerja sendiri, Poltekkes Surakarta yang sudah akreditasi B itu mungkin kedepannya lebih aman ya. Selain itu, beberapa jurusan Poltekkes Surakarta juga sudah A. Nah, Poltekkes Surakarta sendiri itu punya batasan IPK minimal, jadi kita harus punya target IPK minimal tersebut. Kemudian bukan cuma materi saja yang kita kejar, tapi soft skill dan attitude juga diajarkan di Poltekkes Surakarta. Jadi kita punya bekal yang mumpuni. Oh, jadi prospek kerjanya itu cukup cemerlang ya Kak bagi lulusan Poltekkes Surakarta. Nah, mungkin selain jurusan yang tidak ada di Poltekkes lain, apakah ada hal unik atau apa yang menjadi ciri khas bagi Poltekkes Surakarta ini? Ada nggak sih Kak? Jadi menurut saya, kalau untuk lingkungannya, untuk kampus yang masuknya Surakarta itu budaya Solonya itu masih kental. Jadi kalau untuk warga masyarakat sekitarnya itu ramah-ramah. Jadi untuk mahasiswa seperti saya yang merantau, jadi tidak sungkan untuk ikut bergaul di sana. Begitu. Mungkin kalau keunikan dari Poltekkes Surakarta selain jurusan itu, ya seperti yang sudah dijelaskan sama rekan saya tadi, seperti daerah, warga sekitar itu termasuk unik karena di Surakarta, yang dimana buat anak-anak rantau itu bikin nyaman. Oke, jadi emang warga dari Surakarta ini yang sangat ramah, yang membuat para mahasiswa Poltekkes Surakarta ini merasa nyaman ya di situ. Nah, mungkin jawaban itu merupakan akhir dari podcast kita. Terima kasih kepada kedua narasumber, Kak Elsa dan Kak Nia, yang sudah mau menjadi narasumber dalam podcast PTK edisi Poltekkes Surakarta ini. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Kak Elsa dan Kak Nia untuk para sobat PTK yang ingin melanjutkan ke Poltekkes Surakarta ini. Baik, terima kasih kembali buat Kak Fatur. Kemudian saya juga mau menyampaikan buat teman-teman semua yang mau masuk Poltekkes Surakarta, info lebih lanjutnya bisa dilihat di web resminya di www.poltekkes-solo.ac.id. Di sini saya akan menambahkan juga untuk teman-teman pejuang PTK 2021, semangat buat seleksinya. Semoga bisa diterima di PTK impiannya nanti. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Elsa dan Kak Nia. Itu merupakan akhir dari podcast ini. Jadi terima kasih sobat PTK yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain episode. Itu dia episode podcast kali ini ya sobat. Jadi terus stay tune media sosial Komnas Batik dan nantikan podcast PTK episode selanjutnya ya. Bye bye sobat PTK.